Ya, selamat sore saudara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi yang sehat. Senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Jogja Sehat bersama saya, Hendri Saputra dan Najib Widya Priangga, selaku mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. ya Najib, sore ini kita membahas mengenai tema apa nih, Najib? Jadi pada sore hari ini kita akan membahas apa yang istilahnya mungkin adalah stroke ya. Nah, di mana mungkin belum lama dari hari ini kita sedang memperingati apa yang namanya Hari Stroke Sedunia gitu ya. Tanggal 29 Oktober kemarin ya, Hari Stroke Sedunia, dan ini merupakan salah satu gangguan kesehatan atau penyakit yang mendapat perhatian luas tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Itulah mengapa ada Hari Stroke Dunia dan menempati peringkat kedua sebagai penyakit yang mematikan. Nah, sebelum lebih jauh membahas mengenai stroke ini, kita akan mengenalkan kepada Anda narasumber yang telah hadir di studio. Beliau adalah Dr. Ferry Lufitasari MSc SPN, dosen Fakultas Kedokteran UI. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dokter. Mengenai penyakit stroke ini, mungkin secara awam orang sudah tahu bahwa namanya stroke adalah penyumbatan yang terjadi ke area atau yang mengarah ke otak begitu ya. Tapi secara ilmu kedokteran nih, kita harus paham dulu apa yang kemudian dimaksudkan dengan stroke ini. Oke, nah mungkin salah satu yang pertama kuncinya kalau stroke itu akut, atau kalau bahasa yang mudahnya kita bilang mendadak gitu ya. Jadi kondisi yang gangguan, jadi ada gangguan di organ-organ tubuh gitu. Apakah itu bisa bentuknya adalah kelemahan anggota gerak sesisi, ataukah itu bicaranya pelo, perot, kemudian sulit menelan, atau pasien itu menjadi bingung-bingung, atau bahkan ada penurunan kesadaran yang memang berlangsungnya yaitu tadi mendadak, tiba-tiba gitu, dan berlangsung memang lebih dari 24 jam. Karena selalu orang-orang sekitar mengatakan jika ada kerabatnya, tadi nggak apa-apa, semalam nggak apa-apa begitu. Itu memang seperti itulah stroke juga. Sehingga itulah kuncinya stroke itu tadi, mendadak gitu. Kita bisa mengenali salah satunya kan yang paling umum adalah ketika posisi bibir tidak simetris begitu ya. Apakah si penderita ini sadar kalau bibirnya itu tidak simetris, atau mungkin merasa baal, atau seperti apa, Dok? Ya, ini sebenarnya memang kalau dari gejala-gejala stroke itu kan macam-macam ya. Tadi ada juga bisa kita saksikan bareng-bareng gitu ya. Jadi bahwa kalau stroke itu ada gambarnya. Jadi kalau mungkin ini kita dari stroke itu sebenarnya kan ada bisa, tadi kan Mas Hendri menyampaikan penyumbatan. Sebenarnya selain penyumbatan itu bisa juga perdarahan. Jadi kalau stroke itu sebenarnya ada gambarnya nih ya. Gambarnya muncul ini. Jadi ada gambar bahwa stroke kalau sumbatan itu berarti ada sumbatan pembuluh darah di otak. Sedangkan kalau bentuknya stroke perdarahan itu berarti ada pecahnya pembuluh darah di otak. Oh, berarti ada dua, ada yang menghambat dan pecah pembuluh darah. Iya, Oke. betul sekali. Mana di antara dua itu yang bisa tertolong atau yang enggak, atau seperti apa, Dok? Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk stroke itu kan memang ada golden periodnya ya. Jadi ada batasannya itu bisa sampai ada dari 2 jam sampai 4,5 jam gitu. Tetapi memang itu tadi kadang pasien itu kapan sih datang dibawa ke rumah sakit. Jadi memang hitungan itu adalah bukan dari pertama kali pasien nyampe di rumah sakit, tetapi pertama kali gejala itu muncul atau disadari gitu. Jadi pasien itu misalnya lagi kerja, lagi aktivitas gitu, terus tiba-tiba lemes separuh gitu. Nah, itu mulai dari itu sampai itulah hitungan pertama kali dihitung awalnya onset, kita menyebutnya onset atau gejala awal dari stroke itu hitungannya dari situ. Nah, kemudian kalau dibandingkan sebenarnya perdarahan atau sumbatan gitu ya, keduanya sebenarnya memang tentunya sama-sama ya perlu penanganan segera gitu ya, sama-sama harus ditangani segera. Tetapi memang kalau cenderung perdarahan itu biasanya ada beberapa gejalanya, itu memang ada nyeri kepala hebat, kemudian ada muntah yang muntahnya cenderung muntah nyemprot, juga disertai dengan bisa muncul berupa penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran. Dari beberapa gejala tadi, mana yang paling sering terjadi, Dok, gejalanya? Oke, di gejalanya ini juga nanti kita bisa lihat nih sebenarnya ada beberapa gejala yang kita menyingkatnya gitu ya. Nah, menyingkatnya dengan segera gitu. Jadi di mana singkatan ya, Dok? Ada singkatannya ya. Jadi kalau itu ya senyumnya menjadi tidak simetris. Jadi tadi ketika satu sisi seperti
perot gitu, ada satu sisi yang satunya jatuh, satunya, nah itu menjadi salah satu gejala awal. Kemudian kalau itu gerakannya gitu, jadi gerakannya pasien itu gerakannya menjadi tadi bisa bentuknya lemes separuh gitu, kelemahan sesisi ya, itu yang mendadak, nah itu yang kita harus waspada. Lemes separuhnya tuh kiri kanan ya dok ya? Ya, apakah hanya kanan saja atau kiri saja gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya ketika bicara, jadi segera ra-nya tuh bicara gitu. Ketika bicaranya ada yang bicaranya sulit atau pasien itu bahkan tidak bisa bicara. Itu menjadi gangguan, kalau kita menyebut dalam bahasa kedokteran itu namanya afasia. Jadi afasia tapi macam-macam. Jadi ada yang benar-benar nggak bisa bicara dan tidak merespon. Jadi seolah membuka mata biasa, tapi ketika diajak komunikasi tidak ada respon. Tapi ada yang paham tapi tidak bisa menyampaikan gitu. Jadi misalnya ditanya sudah makan, bisa gini, tapi nggak bisa, tidak bisa ngomong sudah gitu. Itu juga bentuk jadi gangguan bicara. Kemudian yang lainnya adalah selain dari bentuk wajah ya, ketika ada kerusakan di saraf wajah, kemudian dari gerakan, kemudian dari bicaranya juga disertai dengan keluhan-keluhan lain seperti rasa tadi seperti yang Mas Indra tanyakan, apakah rasa kebas atau baal gitu ya, kayak mati rasa. Nah itu menjadi salah satu gejala awal. Tapi memang kecenderungannya adalah sesisi gitu, satu sisi, sehingga itu yang menjadi perlu perhatian khusus. Kondisi yang bisa kita kenalikan di muka dok, apakah kemudian organ di muka yang tadi tanda-tanda stroke apakah hanya melulu bibir saja misalnya, atau ada organ lain di muka yang bisa menandakan misalnya mata satunya naik satu turun atau gimana dok? Jadi bisa banyak, bisa sih, karena sambil kita kalau membayangkan ya bahwa di kepala itu di organ otak ya, di otak itu kan banyak kabelnya banyak kabelnya. Nah kabel-kabelnya itu masing-masing punya arahnya masing-masing. Jadi ada yang mengarah ke lengan dan tungkai gitu, sehingga ketika kerusakannya di situ maka ya lengan dan tungkainya yang menjadi terganggu. Ataukah dia tadi memang saraf wajahnya sehingga yang muncul bisa berupa perot gitu, atau saraf yang berfungsi yang pusat bicara gitu, gangguannya di organ bagian otak yang fungsinya untuk pusat bicara, sehingga kalau di pusat bicara sehingga gangguannya ya di area bicaranya tadi. Nah lagi-lagi tadi tergantung, kalau kerusakannya kecil ya mungkin saja bisa saja gangguannya hanya di gangguan bicara. Tapi kalau kerusakannya besar, ada gangguan bicara, ada kelemahan sesisi, ada peloperot, nah itu bisa. Tadi di antara beberapa tanda itu entah saya yang baru tahu atau memang bagaimana, salah satu sulit untuk menelan ya. Sulit untuk menelan itu juga tanda-tanda stroke ternyata itu. Seberapa kondisi sulit menelan seseorang yang mengalami gejala stroke ini dok? Ya, karena memang kalau tadi kembali lagi saraf wajah tuh banyak ya, ada saraf yang fungsinya untuk memang ngerasain indera perasa, indera penciuman gitu, kemudian pendengaran, termasuk saraf menelan gitu. Jadi menelan itu juga menjadi salah satu sarafnya, kan pusatnya ada di otak juga. Ketika kebetulan kerusakannya di area pusat menelan itu tadi, entah itu berupa sumbatan atau perdarahan kecil di salurannya tadi pun, akhirnya bisa muncul bahwa gangguannya adalah tidak bisa menelan. Jadi bukan sakit untuk menelan ya, jadi berbeda. Ini yang juga kadang kita perlu khawatirnya orang terus ketika sakit menelan ya, padahal ternyata memang ada radang misalnya. Bahwa ini memang sulit menelan, jadi tidak bisa menelan. Tiap menelan tersedak, makanan keluar, minuman keluar. Nah, itu karena memang makanan tidak bisa masuk. Karena sarafnya tidak bisa. Sarafnya mengalami kerusakan. Dok, tadi dokter mengatakan, dan mungkin beberapa orang tahu dari pengalaman teman juga, belum lama juga terindikasi gangguan stroke juga ketika susah bicara. Kemudian untungnya support system lingkungan sangat paham bahwa 2 jam awal ketika ada gejala itu harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan sesegera mungkin. Nah, apa yang terjadi dok ketika itu tanda-tanda muncul ketika tidur, dia terlelap begitu, bahkan ketika menyadarinya sudah sampai pagi, apakah bagaimana cara menolongnya begitu?
Ya, prinsipnya memang ketika pertama kali seseorang itu menyadari bahwa ada kondisi tadi, kelainan tadi, maka memang harus segera dibawa ke rumah sakit dalam waktu berapapun gitu. Jangan sampai terus ya sudah dia udah terlanjur gitu. Tetap harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi memang nanti akan berbeda gitu ya ketika onset awal atau masih dalam golden period nih segera ditangani. Jadi kalau dinyebutnya time is brain, kita sering mengatakan gitu. Jadi ketika dari awal, benar-benar gejala awal, langsung dibawa ke rumah sakit, langsung ditangani, insya Allah perbaikannya memang lebih cepat, kemudian perbaikannya juga bisa maksimal, bisa sembuh total gitu. Tetapi ketika semakin lama dibawa ke rumah sakit, berarti pertolongannya juga semakin lambat. Nah, akhirnya memang nanti perbaikannya menjadi, selain perbaikannya semakin lambat, mungkin tidak maksimal. Jadi ada banyak kasus juga yang tidak bisa sembuh sempurna. Gitu. Apakah ketika misalnya dalam kondisi tertentu tadi terlambat karena sadar dibawa ke rumah sakitnya pagi gitu misalnya dok, yang kemungkinan yang paling buruk, apakah itu bisa dilakukan tindakan operasi? Apakah itu memungkinkan jika sudah terlambat atau seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu, kita hanya break dulu dok. Kami akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami di Jogja Sehat. Baik, kembali bersama kami di Jogja Sehat. Nah, mungkin begini dok, tadi sudah ditanyakan terkait dengan operasi dok. Nah, itu kira-kira bentuk operasi seperti apa atau yang bisa dilakukan sih untuk menyelamatkan mungkin yang tadi ya, yang sudah tiba-tiba tertidur gitu. Nah, kira-kira seperti apa? Oke. Baik, kalau terkait tindakan operasi, apakah pasien itu selalu dilakukan tindakan operasi? Sebenarnya sih menyesuaikan. Yang pertama, yang paling sering dilakukan tindakan operasi memang yang untuk kasusnya yang stroke perdarahan gitu. Nah, yang stroke perdarahan yang ini ya gambarnya karena pecahnya pembuluh darah. Tetapi memang jadi kalau gambaran itu gambaran otak, kemudian gambaran CT scan itu seperti itu gitu ya. Head CT scan atau CT scan di kepala. dalam itu apa dok? Itu darah. Nah, itulah bentuk perdarahannya. Jadi kalau di perdarahannya gambaran di di foto di CT scan itu bentuknya seperti itu. Tetapi memang kapan dilakukan operasi adalah menyesuaikan dengan pertama volumenya. Jadi dari gambar CT scan itu kita bisa memperkirakan kira-kira seberapa sih volume perdarahannya, kemudian lokasinya di mana gitu. Jadi lokasi perdarahannya di mana saja itu yang apakah memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi atau tidak. Walaupun nanti juga ada syarat-syarat lain seperti usia, kemudian kondisi pasien, misalnya pasien itu apa faktor risiko yang lain seperti misalnya hipertensi sampai berapa tekanan darahnya, kadar gulanya, problem di jantungnya, itu juga menjadi hal yang pertimbangan untuk dilakukan operasi atau tidak. Jadi observasi dulu ya dok. Betul, memang harus harus dilacak semua gitu. Nah, walaupun kondisi yang lain untuk di sini yang ada namanya stroke sumbatan ya, bagian yang tampak lebih hitam itu kan bentuk sumbatan ya. Itu pun juga ada beberapa kondisi yang bisa dilakukan tindakan operatif ketika memang sumbatannya itu luas gitu. Sumbatan. Ini dua jenis stroke yang biasa yang umum ya dok. Apakah dan tentu dua-duanya ini tergantung apa dok? Atau mana yang lebih parah sih dok sebetulnya? Ya walaupun sebenarnya semuanya memang parah semua ya, karena gitu. Memang kerusakannya itu di otak ya. Memang kalau kita katakan kan ya pusatnya gitu ya, pusat semuanya. Tetapi memang cenderung ketika perdarahan gitu, bentuknya stroke perdarahan, kemudian pada perdarahan itu memang ada indikasi atau memenuhi syarat untuk dilakukan operasi, itu tindakan operasi. Jadi semacam gampangannya nih ya, darahnya disedot gitu deh ya, darahnya diambil gitu. Nah, kalau itu kecenderungannya biasanya perbaikannya memang lebih cepat. Sedangkan kalau sumbatan ini tadi tergantung juga ketika golden period atau masih di awal pasien itu sampai datang ke rumah sakit, itu masih ada tindakan yang bisa segera, semacam sumbatannya tuh kayak kayak ditembak atau dipecah gitu. Jadi sumbatannya dihilangkan. Itu juga perbaikannya akan lebih cepat gitu. Tetapi nanti itu juga lagi-lagi tetap menyesuaikan syaratnya macam-macam juga ya. Kita lihat luasnya sumbatannya seperti apa gitu. Nah, ketika pasien datang lebih dari 2 jam itu bukan berarti tidak bisa disembuhkan, tapi pengobatannya jadi lebih lama begitu dok ya? Ya, secara
golden period. Kalau dalam waktu, kenapa kok dikatakan golden periodnya tuh dibatasi adalah bahwa dalam hitungan detik saja ketika ada kerusakan kan oksigennya kurang ke otak sehingga ya mengalami kerusakan ya. Jadi ketika semakin lama ditangani ya kerusakannya kan udah terlanjur makin berat gitu. Kita kemudian faktor risiko dok sebetulnya banyak yang beranggapan bahwa ini rata-rata laki-laki yang sering terkena begitu. Apakah itu juga masih relate dengan kondisi sekarang atau gimana? Yang laki-laki tuh jadi khawatir ya. Jadi parno ya dok. Oke, ya memang kalau yang walaupun masih banyak sih sumber yang mengatakan kalau laki-laki ini punya risiko yang lebih besar, tetapi sebenarnya makin ke sini gitu ya kita memperhatikan bahwa ternyata bukan berarti laki-laki saja, bahwa perempuan pun juga punya risiko yang tinggi juga. Kalau dulu identiknya bahwa kenapa kok laki-laki, salah satunya ya laki-laki itu cenderung yang merokok itu kan laki-laki gitu, jadi secara risikonya lebih besar. Termasuk ada usia dikatakan dulu usia lebih dari 55 tahun tuh risiko tinggi. Semakin kesini ternyata banyak juga loh usia muda. Makin gitu. kesini makin kesana ya dok. Iya. Makin kesini makin kesana. Berapa dok tadi. usia muda yang pernah dokter tangani? Kurang lebih sekitar usia 30-an. Oke. Ya. Nah, 30-an itu masih produktif ya dok, iya, masih usia bisa sangat melakukan banyak produktif. hal. Tapi memang ini juga tentunya harapannya bukan menjadi ketakutan Iya, tapi iya, kewaspadaan iya, kita ya. kewaspadaan. Jadi termasuk faktor risiko kan obesitas, kegemukan ya, kemudian tadi makanan. Ya jadi makanan jadi ikut disalahkan juga nih ya gitu. Ya prinsipnya adalah bagaimana kita mengkonsumsi makanan tentunya ya sayur, buah itu jadi harus seimbang gitu. Dan mungkin juga yaitu tadi beberapa kali edisi dialog Jogja Sehat itu dengan berbagai macam gangguan kesehatan, kemudian salah satu faktor risiko adalah generasi muda dengan bad habit begitu, dengan kebiasaan yang kurang sehat begitu ya, dengan makanan-makanan fast food. Tadi kita sudah ngobrol ya dok sebelumnya, kenapa makanan fast food ini kemudian lebih tidak sehat jika dibandingkan dengan makanan harian. Nah mungkin banyak yang belum tahu kenapa nih dok. Oke, ya diantaranya mungkin lebih ke ya terus mohon maaf nih ya kayaknya jadi fast food kok jadi salah sih gitu. Walaupun sebenarnya segala sesuatu itu kalau dikonsumsi secukupnya itu sebenarnya insya Allah sih aman ya gitu. Tapi kalau segala sesuatu yang berlebihan, karena misalnya kalau fast food itu mungkin yang perlu kita perhatikan terkait olahannya, misalnya goreng-goreng minyak gitu ya, minyak banyak sehingga bisa memicu kadar kolesterol menjadi meningkat. Itu juga menjadi faktor risiko. Kemudian yang lainnya ya minim akan kandungan sayur, buah, nah misalnya itu sehingga itu juga yang menjadi pengaruh juga gitu. Apa pentingnya sayur, buah ataupun serat dok secara tidak langsung untuk menghindari risiko-risiko stroke ini? Jadi sebenarnya kalau di vitamin saraf ya, jadi apa saja sih kita menyebutnya kan neuroprotektan gitu, karena kalau stroke ini kan hubungannya dengan adanya kerusakan saraf tadi. Jadi harapannya adalah selain bentuk, kadang memang kita pakai suplemen vitamin saraf neuroprotektan dalam bentuk pil gitu ya. Sebenarnya kan vitamin-vitamin saraf yang dalam bentuk langsung nih ya, entah itu sayur, buah, protein tinggi, makanan-makanan dengan kadar vitamin B tinggi, itu kan harapannya bisa membantu menjaga untuk memberikan nutrisi untuk saraf gitu, sehingga harapannya ya meminimalisir kemungkinan terjadinya salah satunya kejadian stroke ini. Gitu. Dan kembali lagi seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, kembali ke isi piringku itu ya dok ya, jadi ada karbohidrat, kemudian serat, protein. Harus ada takarannya masing-masing juga. Takarannya. Nah sekarang banyak ada pola hidup yang kurang sehat, tapi kemudian beberapa kelompok juga mengatakan pola hidup yang sehat dengan melakukan olahraga tentu, dan ada beberapa macam diet yang kemudian dilakukan. Apakah diet yang ekstrim itu juga nantinya berpengaruh terhadap gangguan-gangguan kesehatan, utamanya stroke ini? Ya memang tentunya kita menyarankan ya kondisinya itu harus seimbang ya, hati-hati.
Kadang ada yang salah kaprah diet itu intinya benar-benar tidak makan. Itu tentunya juga memang tidak tepat juga ya. Ya prinsipnya adalah bahwa memang dietnya itu ya memang banyak penyakit juga yang sebenarnya itu memang bisa dibantu dengan dietnya di sini ya dengan mengatur makannya tadi, mengatur pola makan, kemudian ya diimbangi juga dengan aktivitas fisik yang sesuai. Walaupun aktivitas fisiknya ya lagi-lagi memang menyesuaikan ya, bukan berarti terus kalau lansia usia lanjut itu ya terus harus lari, harus apa, nah ini memang menyesuaikan. Tapi itu tadi tetap memang perlu ada keseimbangan sih sebenarnya. Ini dari beberapa faktor risiko yang ada tadi, usia 55 itu tadi sudah bahas, kemudian jenis kelamin, dan ini genetik tuh pasti ada ya Dok, genetik dan riwayat stroke sebelumnya. Nah, riwayat stroke sebelumnya kan kita mengenal kadang-kadang serangan stroke pertama, begitu ada stroke kedua, itu bisa dijelaskan Dok? Ya, jadi kenapa sih stroke itu memang bisa berulang gitu? Kenapa bisa berulang? Salah satunya adalah yang pertama kita memang sebenarnya perlu menguatkan edukasi kepada pasien dan keluarga. Harus rutin untuk kontrol. Kenapa sih rutin kontrol ke dokter atau ke rumah sakit? Karena untuk mengontrol kadar tekanan darahnya, kadar kolesterolnya, kadar gulanya. Karena ketika itu terkontrol, insya Allah sih kondisi akan stabil. Tetapi ketika pasien itu rutin nih minum obat, tapi tensinya tinggi terus, gulanya tinggi terus gitu, ya akhirnya tidak terkontrol, ya bisa menyebabkan stroke yang berulang tadi. Oke, dan apa Dok, ketika seseorang kan ada yang berkembang di masyarakat stroke pertama, stroke kedua, ketika stroke pertama apa namanya terjadi tidak akan berulang lagi, atau seperti apa itu? Banyak sekali mitos-mitos yang berkembang, itu sebetulnya seperti apa Dok? Iya, itu tadi masih stroke itu masih akan bisa berulang, bahkan bisa lebih dari 2 kali. Bahkan cuma sampai 2 kali, tapi iya bisa lebih dari itu tadi, tergantung faktor risiko itu terkontrol atau tidak. Bahkan bisa ada, kemarin juga ada kasus, jadi yang pertama stroke-nya sumbatan gitu, sumbatan pembuluh darah di otak. Bukan berarti ketika ada stroke berikutnya pun maka stroke-nya sumbatan lagi, tidak juga gitu. Bisa juga yang kedua itu ternyata stroke-nya adalah stroke perdarahan, itu pun bisa. Dan ada mitos juga yang pernah saya baca itu di sosial media, pernah ramai ketika ada stroke itu salah satu jari kemudian ditusuk dengan jarum begitu Dok. Nah, kemudian ramai saya baca di komen, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak karena nggak ada hubungannya gitu. Mungkin ya apa hubungannya ya? Iya, itu bagaimana Dok penjelasannya? Sebenarnya malah jadi mengkhawatirkan juga ya. Tidak benar ya itu ya? Jadi ya malah sibuk nyari jarum, nggak segera ke rumah sakit juga gitu. Ya ini memang mungkin yang memang perlu kita luruskan bahwa prinsipnya ketika sesegera mungkin menyadari adanya kelainan-kelainan itu segera ke rumah sakit. Insya Allah penanganan awalnya jadi kita datang ke orang maupun sarana yang tepat gitu ketika kita langsung ke rumah sakit. Aja pokoknya Dok. Ada satu yang tadi sempat terlewat, ini ras, terutama ras hitam. Penjelasannya bagaimana Dok? Kalau ini terkait ras sih sebenarnya memang tidak yang spesifik ya, tidak spesifik. Terus pasti kalau ras hitam itu punya risiko tinggi, itu juga sebenarnya tidak yang spesifik juga sih. Hanya itu berupa contoh-contoh yang memang dia tidak dapat dimodifikasi, karena kan kita tidak bisa menghindari ya bahwa kita perempuan atau laki-laki usia kita sekarang kan tidak bisa diubah kita jadi umur 20 tahun gitu, itu kan nggak bisa, termasuk keras jadi gitu. Nah, faktor risiko sudah, dan mungkin ini Dok, bagaimana cara menghindari agar kita semua, kan agak horor juga tadi dikatakan 30-an. Waduh, kalau Najib umurnya berapa nih? Kalau saya umurnya masih 21. Aduh, masih 21 ya, sama lah ya. Sebaya. Apa yang bisa dilakukan Dok agar kita terhindar dari stroke? Oke, baik, mungkin kita bisa sebut bahwa di sini ada cerdik gitu ya. Jadi bagaimana sih kita sebenarnya memang kalau yang pertama tadi kan kita harus menyadari bahwa faktor-faktor risiko stroke itu kan tadi dari tekanan darah tinggi, sakit gula, kemudian kolesterol, sakit jantung, merokok gitu. Nah, untuk pencegahan yang memang yang harus kita lakukan, ada yang kita menyingkatnya menjadi cerdik gitu ya. Cerdik itu kan cek kesehatan secara rutin. Tadi kita harus rutin untuk cek tekanan darah, kemudian kadar gula darah, kadar kolesterol itu harus rutin kita cek. Kemudian asap rokok, E-nya kan enyahkan asap rokok ya. Sebisa mungkin memang ya kita hindari. Wajib sih sebenarnya wajib menghindari gitu untuk merokok. Kemudian R, rajin aktivitas fisik itu tadi. Jadi olahraga itu juga penting.
Nah, D ini diet seimbang. Jadi ya tetap tadi sesuai dengan takarannya ya. Karbohidrat, protein, kemudian proteinnya hewani, proteinnya nabati, serat itu yang harus diperhatikan. Kemudian I, istirahat cukup ya, bahwa ternyata begadang pun juga mempunyai faktor risiko gitu untuk terjadinya stroke. Dan juga kalau K-nya adalah kelola stres gitu. Karena ketika seseorang dengan stres dikhawatirkan adalah salah satunya tekanan darah tinggi. Nah, ketika tekanan darah tinggi tadi ya menyebabkan terjadinya serangan stroke. Nah, sebenarnya ketika apapun penyakitnya sebetulnya solusinya sama ya, Dok. Artinya cek kesehatan, kemudian nyakah asap rokok itu nggak cuma yang pasif aja, termasuk yang perokok pasif Ya, juga lebih betul. kasihan juga ya, Dok ya. Ya. Sama ini istirahat yang cukup. Nah, kadang-kadang banyak anak muda mungkin ya, Dok ya. Jadi waktu malam tidak istirahat tetapi malah entah begadang, entah melakukan banyak hal mumpung masih muda begitu. Padahal istirahat itu adalah kebutuhan ya, Dok, dan minimal berapa jam? 8 jam. 8 jam, dan itu pun sebenarnya memang kita perlu perhatikan bahwa tidak hanya berdasarkan angkanya 6 sampai 8 jam, tetapi secara kualitas gitu ya seharusnya. Misalnya tidurnya 8 jam tapi dikit-dikit kebangun gitu, itu juga kualitasnya kan kurang baik ya. Dan memang kalau kenapa sih kadang ada yang ganti, jadi malamnya begadang, siangnya bangun gitu. Nah, siangnya jadi tidur gitu ya. Padahal kan ada metabolisme yang memang metabolisme tubuh itu akan efektif, akan maksimal adalah ketika malam hari gitu. Artinya istirahat malam tidak bisa digantikan siang ya, Dok? Ya, efeknya akan sehingga berbeda. ya itulah sehingga memang ya istirahat cukup tuh ya memang tidak hanya berdasarkan angkanya, tapi secara kualitas juga harus kita perhatikan. Dan ini Dok, rajin aktivitas fisik ini kan sepertinya langsung berdampak begitu, karena namanya penyumbatan itu kan berarti ada sesuatu yang tersumbat yang bisa antisipasi, bisa dibuka sumbatannya dengan aktivitas fisik yang bagus, kemudian metabolisnya meningkat, peredaran darah lancar, begitu, Dok. Berapa jam olahraga yang disarankan, Dok? Misalnya dalam seminggu atau setiap hari harus olahraga atau bagaimana, Dok? Kalau sebenarnya sih kalau berdasarkan guideline memang tergantung ya. Jadi kita perhatikan yang pertama memang tentunya berpengaruh dengan usia gitu. Kita perhatikan usianya, kemudian kadar olahraganya itu harus yang seperti apa sih. Hanya memang karena sebagian besar nih kalau pasien-pasien dengan risiko stroke ya tetap masih sebagian besar tuh masih dengan usia yang di atas usia 50-an, sehingga secara aktivitas tentunya sudah bukan lagi yang aktivitas angkat berat gitu ya, lari segala, tapi kalaupun lari ya memang bentuknya kan lari yang ringan, yang ritmis, kemudian jalan gitu. Sepeda pun ya kalau bisa jangan sepeda yang terus downhill gitu ya, jangan ya. Itu ya harusnya itu ya, yang ekstrim jangan gitu, tapi sepeda santai. Baik, terima kasih Dr. Ferry Luvitasari, dosen Fakultas Kedokteran UII. Najib juga terima kasih sudah menemani saya di sini. Lain kali insya Allah kita sambung lagi, Dok. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktunya terbatas. Terima kasih sekali dokter sudah bergabung bersama kami, dan obrolan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Jogja Sehat. Saya Hendri Saputra, mewakili teman-teman yang bertugas. Selamat sore dan sampai jumpa.